يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. أما بعد، فيا أيها المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang baik ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita sama-sama masih sanggup melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersih dalam rangka menjalankan sholat Jumat berjamaah. Selawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia bikir, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari yang terik dan menyengat ini tiada unten kata memiliki makna yang berarti, dan tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam kecuali besar ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak yakhrujuna minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita sama-sama melewati Yaumun Nahar, hari penyembelihan atau Idul Kurban. Sebuah ibadah sosial memiliki sifat uluhiyah, ibadah sosial memiliki sifat ilahiyah, di mana kepatuhan dan ketaatan kita yang bermakna untuk masyarakat, kepatuhan dan kepasrahan kita yang memiliki manfaat untuk umat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang baginda Rasulullah SAW sampaikan untuk menguatkan kita terhadap apa-apa yang telah kita tasawufkan, kita belajarkan di jalan Allah. Salah satunya ketika kita mentasawufkan rezeki kita dengan membeli hewan kurban yang telah kita kurbankan kemarin. Saya mungkin dari kitab Nasaihul Ibad fi babil khums atau fi babil khums, pada bab yang 5, Rasul sampaikan kepada kita, la yu'tillahu li ahadin khumsan. Allah tidak akan memberi kepada seseorang 5 perkara illa wa qad a'adda lahu khumsan ukhra, kecuali Allah telah menyiapkan kepada orang tersebut 5 perkara yang lainnya.
Kata Rasulullah yang pertama, la yu'tihi syukur. Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keluaran waktu, nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah titipkan rezeki kepada kita. La yu'tihi syukur. Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang ahli syukur illa wa qad a'addala, kecuali Allah telah siapkan kepada mereka yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya az-ziyadah, tambahan. Ketika kita tasawufkan, kita belanjakan rezeki kita jalan Allah, masuk kita dalam golongan masyukur, orang-orang yang bersyukur. Allah telah menyiapkan az-ziyadah, tambahan untuk kita. Jangan takut terhadap apa yang telah kita buatkan. Jangan takut terhadap apa yang kita tasawufkan di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah. Allah telah siapkan tambahan rezeki kita. Allah telah siapkan kelebihan untuk kita. Kemarin mungkin di antara kita telah Allah berikan kelebihan rezeki sehingga kita korbankan untuk hewan kurban. Jangan takut akan habis, Allah akan tambahkan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man kana lahu sa'atan, untuk peringatan kita di tahun yang akan datang. Man kana lahu, barang siapa yang ada terhadap orang tersebut sa'atan di tahun ini, Allah berikan kemampuan rezeki. Di tahun ini Allah berikan kelebihan rezeki. Walam yatoh, dan dia tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat dengan tempat sujud kami. Malu kita. Allah berikan rezeki di tahun ini, Allah lebihkan rezeki kita di tahun ini, kita tidak berkorban. Walam yatoh, kita tidak menyerahkan hewan kurban. Fala yaqrabanna musallana, tapi hari akhir telah lewat. Kita sisihkan rezeki kita untuk di tahun yang akan datang. Allah akan siapkan tambahan untuk kita. Sampaikan kepada Rasulullah SAW, wala yu'tihi du'a, Allah tidak akan memberikan apa-apa terhadap orang yang pandai berdoa, terhadap orang yang ahli doa, terhadap orang yang bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, merendahkan dirinya, bersujud kepada Allah, memohon doa kepada Allah, berharap terhadap apa yang dia inginkan, bergantung kepada Allah. Illa wa qad a'addalah, kecuali telah Allah siapkan kepada orang yang pandai berdoa, bergantung dirinya kepada Allah, al-istijabah, dijawab doa kita, dikabulkan doa kita. Jangan takut untuk mengadakan tangan kita, jangan takut untuk sujud dan bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah telah siapkan al-istijabah, dikabulnya doa-doa kita. Wala yu'tihi al-istighfar, Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang ahli istighfar, orang-orang yang sadar dirinya penuh dosa dan kesalahan.
tidak akan memberikan apa-apa kepada ahli istighfar illa wa qad adalah, kecuali telah Allah siapkan kepada orang-orang yang ahli istighfar al-ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita tidak pernah punya dosa dan salah. Jangan pernah merasa kita tidak pernah luput dari kesalahan. Jangan pernah merasa bahwa kita paling benar. Minta ampun terhadap Allah di setiap ibadah dan sujud kita, di setiap kesalahan yang kita lakukan. Allah telah siapkan al-ghufran, ampunan untuk kita. Wala yu'tihim taubah, Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang bertaubat terhadap dosa-dosa yang ia lakukan, terhadap kesalahan dan kekhilafan yang kita kerjakan, terhadap kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling kita darinya, jauh kita dari kepatuhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wa qad a'talahu, kecuali Allah telah siapkan kepada orang tersebut al-qabula, diterima taubat kita. Akan ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, "Lau akhta'akum hatta tablugha khatayakumus sama." Walau seandainya di antara kita berbuat kesalahan-kesalahan dan dosa, hatta tablugha khatayakumus sama, dosa dan kesalahan kita menyumbul sampai langit, melebihi gunung-gunung yang besar. Dosa dan salah kita sampai menyumbul langit. Tsumma tubtum, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataballahu alaikum, Allah mencatat tobat kita dan Allah terima tobat kita. Jangan pernah putus asa ketika kita berbuat kesalahan, seakan-akan Allah tidak akan terima. Kesalahan sebesar gunung kecil, kesalahan sampai menuju di langit pun Allah terima tobat kita. Yang terakhir baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, wala yu'tihi shadaqah, Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada orang yang ahli sedekah, orang-orang yang senang mengulurkan tangannya, berinfak, bersedekah, ringan tangannya, empati terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika masuk lagi dibangun, rajin mengulurkan tangannya. Anak yatim du'afa, orang-orang tidak mampu, musibah dan sebagainya. Kita bagian dari orang-orang yang memperhatikan mereka. Tenaga kita, rezeki kita ulurkan untuknya. Allah tidak akan memberikan apa-apa illa wa qad 'adalahu, kecuali telah Allah siapkan kepada orang-orang yang ahli bersedekah, orang-orang yang rajin mengulurkan tangannya di jalan Allah, orang-orang yang ringan tangannya membantu sesamanya. At-taqabbula, telah Allah siapkan akan diterima sedekah kita. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita berikan kecil. Jangan pernah merasa apa yang kita berikan tidak pernah berarti. Apa yang kita berikan telah Allah siapkan dan Allah terima. Bahkan yang kemarin kita berikan di hari kurban, besarkah kecilkah? Allah telah sampaikan, la yanallaha luhumuha wa la dima'uha, tidak akan pernah sampai daging dan darah hewan kurban. Daging dan darah hewan kurban yang kita kurbankan kemarin, la yanallaha, tidak akan pernah sampai
Subhanahu wa taala, ketakwaan dan keikhlasan kita terhadap hewan kurban yang kita serahkan untuk dikurbankan. Besarkah, kecilkah, darah dan daging yang tidak akan pernah sampai, tapi keikhlasan dan ketakwaan kita yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pasca yaumul Nahar, saat ini kita belum bisa menyemarakan berkurban, hanya tenaga saja yang kita berikan, hanya tugasan ringan saja yang kita berikan, berjibaku membantu panitia dalam penyembelihan kemarin. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita pertama dipanggil menjadi tamunya Allah, yang kedua kita jadi orang yang bisa menyisihkan rezeki kita untuk kita kurbankan sebagai kendaraan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'an